Dunia terus berubah, teknologi berkembang begitu pesat. Di era disrupsi teknologi seperti saat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, setiap industri harus siap menghadapi perubahan yang sangat dinamis, termasuk perubahan tingkah laku, pola komunikasi, gaya hidup, mobilitas, dan kebutuhan masyarakat. Nah, disrupsi digital juga semakin terakselerasi oleh pandemi COVID-19 karena di masa-masa pandemi turut mendorong kebiasaan baru di masyarakat, yakni mulai semakin mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, ya nggak sih? Tetapi semakin besar adopsi masyarakat terhadap layanan transaksi digital. Dan mau nggak mau nih, industri perbankan pun harus terus bertransformasi. Memang transformasi layanan perbankan sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu ya. Cuman kembali lagi nih pemirsa, demand layanan perbankan digital saat ini semakin banyak. Jadi kesempatan emas dong ya bagi bank untuk mengakselerasi layanan perbankan digitalnya dan mencoba inovasi baru. Nah cuman di tengah akselerasi layanan perbankan digital, gimana sih dampaknya terhadap kondisi jaringan dan terminal elektronik di bank umum konvensional dan juga di bank umum syariah? Semakin susut dari tahun ke tahun kah? Karena secara bertahap fungsinya siap tergantikan atau disubstitusi jaringan perbankan digital? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Bank Kian Ramping karena digitalisasi. Di slide pertama, sebelum kita membahas lebih jauh pemirsa tren jaringan dan terminal elektronik di bank umum konvensional dan juga di bank umum syariah. Seperti yang saya janjikan tadi, kita intip sebentar nih tren transaksi digital di Indonesia. Bank Indonesia mencatat hingga April 2022 nilai transaksi uang elektronik tumbuh 50,3% secara year on year hingga mencapai 34,3 triliun rupiah dan nilai transaksi digital banking meningkat signifikan 71,4% secara tahunan menjadi 5.338,4 triliun rupiah. Sementara itu nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan juga kartu kredit juga tumbuh signifikan yakni 12,5% hingga menjadi 764,5 triliun rupiah. Tapi di sini terlihat sekali ya pemirsa kalau yang digital banking jumlahnya lebih besar. Penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital ini sangat tinggi. Mengenai hal ini, BI menyatakan transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya acceptance dan juga preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nah, pada intinya kembali lagi di pemirsa kepada perubahan tingkah laku, pola komunikasi, gaya hidup, mobilitas dan kebutuhan masyarakat. Yang pada intinya sudah pasti transaksi digital trennya akan terus tumbuh. Selain sederhana, juga efisien dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, kita bergeser ke informasi yang tadi sudah saya janjikan, yakni update tren jaringan dan terminal elektronik di bank umum konvensional dan juga di bank umum syariah di slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini jaringan dan terminal elektronik di perbankan di tahun 2015 kita bandingkan dengan tahun 2021. Digitalisasi kian drastis mengubah wajah perbankan pemirsa. Inklusi keuangan kini mulai masif terjadi via digital dan betul faktanya turut memicu penurunan jumlah jaringan dan terminal elektronik di perbankan selama beberapa tahun terakhir ini. Pertama kita ulas ya jumlahnya di sini jaringan dan terminal elektronik di perbankan di tahun 2015 kantor pusat operasional nih pemirsa ini kelihatan banget di 2015 56 kini menjadi di 2021 turun 40. Lalu kantor pusat non operasional yang tadinya 54 tapi ini justru meningkat 61. Kanwil 157 menjadi 151. Sementara Kacap, KCP dalam negeri ini 2.833 dan 17.158. Ini juga menurun jumlahnya menjadi 2.754. Sementara untuk KCP dalam negerinya ini meningkat 26.919. Nah untuk kantor kas 10.600-an menurun di tahun 2021 menjadi hanya 179. Sementara kantor fungsionalnya ini 1.786 di tahun 2015. Di tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 1.663. Ini belum selesai pemirsa update jaringan dan terminal elektronik bank umum konvensional. Kita ke slide berikutnya. Nah ini bank umum syariah kantor pusat operasionalnya ini dari 12 turun menjadi 6 di 2021, lalu kantor pusat non operasionalnya yang tadinya tidak ada menjadi 8 jumlahnya, lalu Kanwil yang tadinya juga tidak ada menjadi 18 unit jumlahnya, sementara untuk Kacap dan juga KCP dalam negeri dari 500
dan 1.477 ini meningkat signifikan menjadi 18.457 dan 1.343. Kacap dan KCP luar negeri di Bank Umum Syariah yang tadinya tidak ada menjadi ada 1 unit, dan unit usaha syariah 22 menjadi tidak ada sama sekali, dan kantor kas 244 menjadi 192. Kita bergeser ke slide berikutnya. Pemirsa, ini untuk Bank Umum konvensional ya, untuk kantor perwakilan di luar negerinya yang tadinya tidak ada menjadi ada 4 unit di tahun 2021. Lalu KCP luar negerinya dari tidak ada menjadi 6, kemudian KCP bank asing 32 jumlahnya susut menjadi 23 unit. Dan kas keliling, kas mobil, kas terapung 1.400 tadinya, 1.414 di tahun 2015 ini menurun signifikan menjadi hanya 121. Kemudian terminal elektronik, ATM, ADM, kredit dan lain sebagainya ini 95.000 sekian menjadi 94.000 sekian. Nah, dari tren di Bank Umum konvensional ini lebih lengkap kalau kita intip juga nih tren jaringan dan terminal elektronik Bank Umum Syariah. Kita ke slide berikutnya. Di Bank Umum Syariah sendiri kantor fungsional yang tadinya tidak ada di 2015 menjadi ada 188. Kemudian payment point 1.167 ini meningkat 2.822. Kemudian terminal elektronik, ATM dan lain sebagainya 3.700 menjadi 3.968. Agak berbeda ya pemirsa dengan Bank Umum konvensional datanya. Di tahun 2015 kas keliling, kas mobil, kas terapung 81 menjadi 143, kemudian layanan syariah Bank Umum ini 2.151 menjadi 7.113. Kita bergeser ke slide berikutnya. Ya, baik. Ya itulah tadi pemirsa Bank Umum Syariah dan juga Bank Umum konvensional. Kita sudah membacakan semuanya jaringan dan juga terminal elektronik di perbankan, perbandingannya di tahun 2015 dan di tahun 2021. Kemudian pemirsa kita juga akan itu tadi data-datanya dan secara total layanannya ini berbeda menjadi 100 ya. Secara total tadi pemirsa kita lihat sangat signifikan perbedaannya, data jaringan dan terminal elektronik konvensional dan syariah ini dari masa ke masa memang berbeda. Namun secara total layanan jaringan dan terminal elektronik Bank Umum konvensional ini menurun dari 131.331 menjadi 130.829 dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sementara pada Bank Umum Syariah total layanan jaringan dan terminal elektronik tahun 2015 hanya sebesar 9.445. Tetapi pada akhir 2021 justru sudah melesat menjadi 16.289. Perbedaannya cukup fantastis ya pemirsa ya, dan ternyata pola ekspansi dan investasi jaringan dan terminal digital bank konvensional dan syariah. Cuman perlu kita catat juga nih pemirsa, dalam data jaringan dan terminal digital Bank Umum konvensional itu masih memuat data layanan unit usaha syariahnya atau UUS. Sementara saat UUS berpisah dari induknya atau disapi nih istilahnya menjadi Bank Umum Syariah, tentu semua data jaringan dan terminal digitalnya beralih ke pencatatannya nih. Jadi di tengah data jaringan dan terminal digital Bank Umum Syariah yang terpantau terus melejit, tidak terlepas dari adanya spin-off sejumlah UUS menjadi BUS. Lalu hal yang utama karena fase pertumbuhan bisnis perbankan syariah tersebut, karena perbankan konvensional kita juga terbilang sudah lebih mature dibandingkan perbankan syariah. Sehingga tampak yang lebih masif ngebut menambah jaringannya di sisi bank syariah ini ya. Dan pemirsa, tentunya kita ke depan akan saksikan bersama bagaimana nih tren ekspansi dan investasi jaringan serta terminal digital di bank konvensional dan juga syariah. Apakah syariah masih terus ekspansif di sisi jaringan atau justru semuanya akan berada pada posisi untuk lebih fokus mengembangkan layanan perbankan digital? Cuma hal yang penting nih pemirsa, kalau sampai jaringan dan terminal elektronik perbankan terus berkurang, ini berarti ada potensi pengurangan kantor cabang hingga kebutuhan terhadap teller yang ada di kantor jaringan bank tersebut. Sama halnya nih, biasanya di kantor cabang bank kan pasti ada mesin tuh, mesin ATM yang berderet. Ke depan kalau memang kantor cabangnya berkurang terus, berarti mesinnya juga berkurang dong ya. Kalau sudah begini, apa betul kita sudah di era kiamat jaringan bank dan mesin ATM? Kalau ya, sekarang pastinya belum ya, karena berdasarkan data yang saya sampaikan tadi, masih cukup besar kok kepemilikan jaringan dan terminal digital bank konvensional dan juga syariah.
Cuma tentunya dengan segala perkembangan teknologi dan disrupsi yang ada sudah selayaknya perbankan menggenjot pembangunan infrastruktur layanan digital seraya mengembangkan kompetensi hingga kompetisi sumber daya manusianya juga. Jadi ya bukan cuma layanan atau alat yang berubah, tetapi bankir-bankir di tanah air juga perlu terus selalu berkembang dari zaman ke zaman. Yang pada intinya mungkin kita harus siap dengan beberapa job desk baru di dunia perbankan. Semakin menarik ya tentunya pemirsa. Yuk kita nantikan saja ke depannya perkembangannya bagaimana.